Dia mengertakkan gigi, tangkap Nico. Orang-orang Raffi segera bergegas ke depan, mengambil senjata api Nico, dan memborgolnya. Wajah Nico menjadi pucat, semua sudah berakhir, siapapun tahu bahwa trik Raffi sangat luar biasa, dan Raffi membenci orang jahat seperti musuh. Jika jatuh ke tangan Raffi, dia punya 10 kepala pun tidak cukup untuk dibunuhnya. Reka melirik Raffi, kamu bisa pergi sekarang, jangan pengaruhi aku untuk menangani keluarga Bourne. Raffi berbisik, kalau begitu, biaya pengobatan Reka sudah lunas. Raffi menghela nafas lega dan memimpin tim untuk pergi. Reka menatap Vitrus dan Hansel dengan tatapan dingin, kesempatan terakhir. Siapa yang melukai Visi, patahkan tangannya sendiri. Vitrus sudah hampir gila. Nico telah ditangkap, dan sekarang sangat jelas sudah terlambat untuk menghubungi Jericho. Tangannya ini, diperkirakan sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Melihat bahwa Reka akan melakukannya sendiri, Vitrus menggertakkan gigi, bergegas ke aula, mengambil pisau buah, dan memotong pergelangan tangannya sendiri. Begitu tangan diangkat, pisau itu jatuh, dan telapak tangannya patah. Arg! Jeritan Vitrus terus mengitari rumah keluarga Bourne. Reka mengangguk dengan puas, kemudian tatapannya jatuh pada Hansel dan rombongannya lagi. Sekarang, giliranmu. Brak! Hansel dan rombongannya berlutut kepada Reka tanpa ragu-ragu. Aku tidak melukai Visi. Visi, aku ayahmu, kamu tidak boleh bunuh aku. Reka menatap Zeus dan meminta pendapatnya. Bagaimanapun juga, Hansel merupakan ayah kandung Visi, dan Reka tidak nyaman untuk membuat keputusan. Zeus mengertakkan gigi dan berkata, mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Bourne. Kamu bukan lagi ayahku, kakak ipar, ayo kita pergi, dia tidak melukaiku. Baik, Reka setuju. Reka membawa Zeus ke rumah sakit terdekat untuk membalut lukanya. Awalnya, Reka ingin Zeus dirawat di rumah sakit, tetapi Zeus bersikeras mau kembali ke Tomota Group. Tomota Group sekarang diisolasi dan ditekan oleh komunitas bisnis Provinsi Omada, kondisinya sangat tidak stabil, dan dapat runtuh kapan saja. Zeus ingin menjaga Tomota Group bersama Tokia. Reka tidak punya pilihan selain membawa Zeus kembali ke Tomota Group. Dalam perjalanan kembali, tatapan Zeus tidak pernah dialihkan dari Reka, dan dia terus tersenyum. Kakak ipar, aku sudah memutuskannya, aku tidak mau nikah dalam hidup ini, dan aku ingin jaga anakmu. Tentu saja, jika kamu merasa malu padaku, kamu bisa membalas budiku dengan tubuhmu. Wajah Reka menjadi hitam. Apa yang gadis ini pikirkan sepanjang hari? Zeus benar-benar tidak bisa belajar dari kesalahan masa lalu. Namun, Zeus yang riang itu kembali lagi, bagus sekali. Brengsek, sampah. Ketika Jericho mengetahui bahwa Vitrus tidak hanya gagal menikah dengan Zeus, tetapi Zeus bahkan diselamatkan oleh Reka, dia sangat marah, dan melemparkan semua barang yang bisa dilemparkan di dalam ruangan. Jika Tomota Group hanya mengandalkan Tokia saja, maka Tomota Group tidak mungkin bisa bertahan sampai perjamuan 7 hari kemudian. Pada saat itu, seluruh kota Geffen akan dikuasai oleh grup Vasque. Tapi sekarang setelah Zeus kembali, Tomota Group dapat bertahan beberapa hari lagi, sehingga Tomota Group akan bersaing dengan grup Vasque. Hal ini membuatnya sangat kesal. Dan Rocky ini juga sampah, dia bahkan tidak bisa menghentikan Reka. Dia mengeluarkan ponselnya dengan marah, menghubungi Rocky, dan siap untuk memarahinya. Tanpa diduga, ponsel Rocky dimatikan. Jericho tiba-tiba gugup. Hanya ada 2 kemungkinan bagi Rocky untuk mematikan ponselnya sekarang. Yang pertama adalah Rocky ditangkap, dan yang kedua adalah Rocky mengkhianati dirinya sendiri. Setelah mempertimbangkan semua hal, menurutnya kemungkinan kedua lebih besar. Dia sangat tahu kekuatan Rocky, dengan trik kecil Reka tidak mungkin bisa menangkapnya. Pengkhianat, aku kutuk semua keluargamu mati dengan tragis. Tapi Jericho tidak tahu bahwa Rocky sebenarnya ditangkap oleh Reka. Ketika Reka berurusan dengan Karim dan Lutfi sebelumnya,
Reka sengaja tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, tujuannya adalah untuk menyesatkan Jericho. Gawat, Reka menyelamatkan Zeus, dan dia mungkin akan menyelamatkan Dakota lagi. Kembalinya Dakota bahkan lebih mengancam acara peresmian grup Vasquez. Jericho merupakan seorang perfeksionis, dan dia tidak mengizinkan rencananya terancam sama sekali. Dakota, karena aku tidak bisa mendapatkanmu, maka aku hanya bisa menghancurkanmu. Oh ya, aku dengar kamu juga bekerja sama dengan proyek pariwisata Desa Madrun di bawah Tomota Group. Jika aku melakukan sesuatu pada proyek Desa Madrun, maka proyek ini mungkin akan menjadi pukulan terakhir untuk menghancurkan Tomota Group. Nah, lakukan begini saja, aku benar-benar jenius. Semakin Jericho memikirkannya, semakin dia bersemangat. Namun, ketika memilih siapa yang akan melakukan tugas ini, dia mengalami kesulitan. Dia mengesampingkan Brahma Mashita, pemimpin keluarga Mashita di kota Midgar. Bagaimanapun juga, Dakota adalah cucu Brahma, dan Brahma mungkin tidak tega membunuh cucunya sendiri. Riku, ya, biarkan Riku menjalankan rencana ini. Riku dan Dakota telah bertarung satu sama lain, dan Riku sudah lama ingin menyingkirkan Dakota. Jericho segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Riku, singkirkan Dakota, dan memperoleh hak untuk bekerja sama dengan proyek Desa Madrun. Jericho hanya melihat Riku 2 kali. Pertama kalinya, di pintu masuk restoran Michelin, Riku menertawakan Jericho dan Dakota karena tidak bisa memasuki restoran Michelin untuk makan. Kemudian Riku dibuktikan salah dan malu di tempat. Kedua kalinya, setelah Riku mengetahui identitas Jericho, Riku secara pribadi mengunjungi Jericho dan meminta maaf kepadanya. Pada saat itu, Jericho merasa bahwa Riku sangat licik, dan mungkin akan berguna suatu hari nanti, sehingga dia meninggalkan informasi kontak Riku. Tanpa diduga, Riku akan berguna begitu cepat. Keluarga Mashita di kota Midgar. Riku menerima pesan teks dari Jericho, dan jantungnya berdetak kencang setelah membaca pesan teks tersebut. Jericho sangat kejam, dia ingin membunuh Dakota. Di satu sisi adalah sepupu yang merebut identitas pewaris keluarga Mashita dengan dirinya sendiri, di sisi lain adalah Tuan Jericho yang sedang naik daun dan dapat memberinya kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Riku tentu saja tidak ragu untuk memilih yang terakhir. Dakota seharusnya sudah lama mati. Setelah mengambil keputusan, Riku berjalan menuju kamar kecil tempat Dakota ditahan. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu kakeknya, Brahma, tentang hal ini. Bagaimanapun juga, Dakota merupakan cucu Brahma. Jika Brahma mengetahuinya, maka Brahma pasti akan menghentikan Riku. Selain itu, Riku juga tidak bisa membunuh Dakota di rumah keluarga Mashita. Kalau tidak, polisi pasti akan menyelidikinya. Dia harus menipu Dakota untuk keluar terlebih dahulu, kemudian menemukan tempat kosong untuk membunuhnya. Pada saat ini, Dakota sedang menangis di sebuah kamar kecil rumah keluarga Mashita. Dia diam-diam diikat oleh Riku dari kota Geffen. Setelah diikat ke sini, kakeknya, Brahma, memaksanya untuk menikah dengan Jericho. Dakota telah melihat wajah Jericho yang sebenarnya, bagaimana mungkin dia bisa setuju untuk menikah dengannya. Dalam kemarahan, Brahma mengunci Dakota di sebuah kamar kecil, dan Dakota akan dibebaskan setelah dia setuju untuk menikah dengan Jericho. Keluarga Mashita juga mengambil semua alat yang Dakota gunakan untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Sekarang tidak ada yang tahu bahwa Dakota terkunci di sebuah kamar kecil rumah keluarga Mashita. Bahkan jika itu adalah pahlawannya, diperkirakan juga tidak dapat menemukannya di sini. Sekarang Dakota tidak bisa mendapatkan bantuan sama sekali, dan dia sangat putus asa. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Riku berjalan masuk dengan tenang. Melihat Riku, Dakota segera memarahinya, "Brengsek, kamu masih berani datang ke sini." Riku buru-buru berbisik, "Kok, jangan bicara, aku datang untuk menyelamatkanmu." "Hah?" Dakota bertanya dengan curiga, "Kamu selamatkan aku? Kamu mengikatku ke rumah keluarga Mashita,
bagaimana mungkin kamu datang untuk menyelamatkanku sekarang? Riku menghela nafas dan berkata, Hais, Kak, aku menyesalinya. Lihatlah hal-hal konyol apa yang dilakukan olehku dan kakek, itu sangat bodoh. Jangan membicarakannya lagi, setelah aku menyelamatkanmu, aku akan memberitahumu lebih banyak. Meskipun Dakota masih ragu, tetapi ini adalah satu-satunya kesempatan dia bisa melarikan diri, bagaimana mungkin dia bisa melewatkannya. Dia mengikuti Riku dan berlari keluar dari pintu kecil rumah keluarga Mashita. Riku sudah menyiapkan mobil, keduanya naik mobil dan bergegas pergi. Dalam perjalanan, Dakota berkata, sekarang kamu bisa beritahu aku, mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Riku tampak marah, apakah kamu tahu perintah apa yang diberikan Jericho kepada kakek barusan? Jericho ingin mendapatkan hak untuk bekerja sama dengan proyek pariwisata Desa Madrun. Bodohnya, kakek setuju. Aku bisa melihatnya. Jericho ini bukan orang baik, dia ingin menggunakan proyek pariwisata Desa Madrun untuk menjatuhkan keluarga Mashita kita selangkah demi selangkah. Meskipun aku bakar semua aset keluarga Mashita, aku juga tidak akan menyerahkannya kepada Jericho. Apa? Dakota sangat marah, Jericho benar-benar sangat licik. Kontrak kerja sama dengan proyek Desa Madrun akan berakhir besok, dan aku akan terima pembayaran besok. Jika Jericho mengambil hak untuk bekerja sama saat ini, maka dia akan menikmati hasil kerjaku. Gawat, Riku, kita harus kembali. Kontrak kerja sama dan stempel pribadiku masih ada di rumah. Jika kakek menemukannya, maka mereka bisa melakukan revisi kontrak kerja sama itu. Riku buru-buru berkata, kok, jangan khawatir, aku sudah pertimbangkan hal ini sejak lama, jadi aku telah bawa kontrak dan stempel pribadimu. Dakota menghela nafas lega, itu bagus. Ayo, kita pergi ke Desa Madrun sekarang, aku akan berdiskusi dengan pemimpin proyek, Kak Rahel. Apakah aku bisa menandatangani adendum perjanjian dan menyelesaikan pembayaran proyek hari ini, untuk menghindari hal-hal buruk terjadi? Ayo kita pergi. Setelah Reka mengirim Zeus kembali ke Tomota Group, dia bergegas ke keluarga Mashita di kota Midgar. Dia tidak tahu bagaimana situasi Dakota sekarang, apakah Dakota akan lebih buruk daripada Zeus. Selain Zeus, hanya Dakota yang memiliki hubungan baik dengan Tokia. Jika Dakota terjadi sesuatu, maka Tokia akan sangat sedih. Meskipun itu untuk Tokia, Dakota juga tidak boleh terjadi sesuatu. Dalam perjalanan, mereka menerima panggilan dari Lonely Wolfie. Lonely Wolfie, Kak, aku baru saja menyadap sinyal ponsel Jericho. Jericho memerintahkan Riku untuk membunuh Dakota dan mencoba mengambil hak untuk bekerja sama dalam proyek Desa Madrun. Sejak Jericho mulai mengepung dan menekan Tomota Group, mereka telah memerintahkan Lonely Wolfie untuk memantau semua sinyal yang Jericho berkomunikasi dengan dunia luar. Hanya saja sinyal ponsel Jericho dienkripsi secara khusus dan tidak dapat dipecahkan meskipun tersadap. Tapi ponsel Riku adalah ponsel biasa, jika Jericho mengiriminya pesan melalui sinyal terenkripsi, maka Riku hanya dapat menerima sekelompok kode kacau, jadi Jericho menggunakan sinyal biasa dan disadap oleh Lonely Wolfie. Sialan, mereka mengertakkan gigi untuk menghadapi Tomota Group, Jericho benar-benar bersusah payah untuk membunuh orang. Lonely Wolfie berkata dengan tergesa-gesa, kok, jangan khawatir, begitu aku mendapatkan sinyal ini, aku segera kirim seseorang untuk mengawasi Riku. Riku tidak menyakiti Dakota untuk saat ini, tetapi dia bawa Dakota pergi dari rumah keluarga Mashita, dan sekarang mereka melaju ke barat di Jalan Provinsi 302. Reka mengangguk, baik, terus ikuti Riku. Aku akan pergi ke Jalan Provinsi 302 untuk mencegatnya. Reka menginjak pedal gas dan melaju kencang menuju Jalan Provinsi 302. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Reka menemukan mobil Riku. Dia menggunakan teknik mengepot dan berhenti di tengah jalan, menghalangi jalan Riku. Pada saat ini, Riku mengemudi dengan gugup karena dia akan membunuh Dakota. Akibatnya, dia tidak fokus dan tidak menginjak rem tepat waktu, sehingga kedua mobil bertabrakan.
Wajah Reka menjadi hitam. Apakah ini hanya mobil Santana biasa? Tentu saja tidak. Ini merupakan mobil yang telah bersama istri dan keluarganya selama lebih dari 10 tahun. Ini merupakan pahlawan keluarga Mas Hita. Reka biasanya sangat menjaga dan menghargai mobil ini. Mengapa mobil ini malah ditabrak oleh orang lain?